Pernah lihat gak sih, orang-orang rela antre berjam-jam cuma buat dapetin diskon yang, ya nggak seberapa. Kayak antrean gacoan yang panjangnya bukan main, atau lautan manusia pas Uniqlo lagi ada promo. Kira-kira apa ya yang bikin mereka mau ngelakuin itu? Kayaknya sih pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya wow. Itu ngebuka sesuatu yang jauh lebih dalam tentang cara kita semua ngelihat uang. Apakah ini beneran cara yang pinter buat hemat? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita semua lewatin? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Dengerin deh, ada sebuah buku yang ngasih klaim yang cukup bikin kaget. Katanya, kelakuan kaya tadi itu ternyata bisa nurunin IQ Anda sampai 13 poin. Saya ulangi ya, 13 poin. Jadi, ngejar diskon kecil itu secara harfiah bisa bikin kita jadi kurang pinter dalam ngambil keputusan finansial. Dan ini baru awal dari beberapa pola pikir yang bisa ngejebak kita di lingkaran setan masalah keuangan. Jadi yuk kita bongkar mitos yang pertama yang sering jadi biang keladi antrian panjang tadi. Anggapan kalau ngejar barang gratisan atau diskon gede itu adalah langkah finansial yang cerdas. Kedengerannya emang hemat banget kan, tapi ternyata ada harga tersembunyi yang ongkosnya jauh lebih mahal. Jadi gini, setiap kali Anda ngejar sesuatu yang gratis, sebenarnya Anda itu lagi nukerin dua aset yang paling berharga dan nggak bisa balik lagi. Waktu Anda dan privasi Anda. Coba kita bedah satu-satu deh. Nah, ini nih yang menarik banget. Kalau Anda rela nuker 3 jam waktu Anda cuma buat voucher diskon 50.000, itu artinya tanpa sadar Anda menilai waktu Anda sendiri cuma seharga, ya ampun, sekitar 16.000 perak per jam. Padahal orang-orang kaya justru mikirnya kebalik. Mereka rela bayar mahal buat beli waktu, bukan ngebuang-buang waktu. Dan fenomena aneh ini ternyata ada namanya loh, paradoks privasi. Kita semua tahu kan kalau data pribadi itu penting banget. Tapi anehnya, cuma demi voucher makan atau foto gratisan di stasiun, kita kasih gitu aja. Coba ngaku deh, berapa kali kita download aplikasi, terus langsung aja klik setuju buat akses kontak dan galeri tanpa mikir panjang. Mungkin Anda sekarang mikir, alah, data gue emang sepenting apa sih? Nah, ini dia nih, pola pikir yang keliru banget. Kasus kebocoran data di Pusat Data Nasional kita tahun 2024 kemarin itu bukti nyata. Info sesimpel nama, alamat, dan nomor telepon Anda itu bisa dijual mahal di dark web dan bahkan dipakai buat spionase sama negara lain. Pertanyaan ini bener-bener nusuk sih. Kalau data itu sebegitu berharganya sampai jadi rebutan antar negara, kenapa kita dengan gampangnya ngasih cuma-cuma hanya buat diskon yang nilainya nggak seberapa? Nah, pola pikir soal biaya tersembunyi ini nggak cuma berlaku di urusan data loh. Ini ngebawa kita ke jebakan kedua, ilusi label harga. Di mana kita cuma fokus sama harga murah di awal, tapi lupa ngitung nilai sebenarnya dalam jangka panjang. Ada konsep keren namanya cost per use. Ini simple tapi sering banget kita lupain. Contoh paling gampang, kita bela-belain nyetir ke restoran biar hemat ongkos kirim ojek online. Tapi kita lupa ngitung biaya bensinnya, parkirnya, dan yang paling mahal, waktu kita yang kebuang di jalan. Dan slide ini bener-bener nunjukin poinnya dengan jelas. Ada yang namanya teori sepatu bot. Intinya, orang kaya itu justru bisa lebih hemat karena mereka belanja lebih jarang. Coba lihat hitungannya deh. Sepatu bot seharga 2 juta rupiah bisa tahan 10 tahun. Sepatu murah 100.000, 4 bulan udah jebol. Dalam 10 tahun, orang yang tadinya niat hemat malah keluar duit 1 juta lebih banyak. Ironis banget kan? Konsep nilai jangka panjang ini gak cuma berlaku buat barang, tapi juga buat diri kita sendiri. Cara Anda nampilin diri itu adalah pesan nonverbal yang kuat, apalagi di dunia profesional. Kalau Anda aja nggak bisa ngurus penampilan, orang lain bisa mikir, jangan-jangan Anda juga nggak bisa ngurus kerjaan. Jadi, poin pentingnya adalah investasi pada penampilan itu ada hasilnya. Dan hasilnya bisa diukur. Statistik nunjukin kalau orang yang penampilannya rapi dan pantas itu punya peluang 52,4% lebih besar buat dapat kerjaan yang lebih bagus dengan gaji yang lebih tinggi. Ini bukan soal pamer ya, ini soal investasi strategis. Dan kalau investasi di penampilan luar aja dampaknya bisa segede itu. Coba bayangin deh apa yang bisa dilakuin sama investasi ke daleman kita. Nah, ini ngebawa kita ke pola pikir ketiga yang paling krusial. Males atau enggan buat investasi ke pengembangan diri dan pendidikan.
Buat sebagian orang, bayar seminar, bootcamp, atau ikut pelatihan itu sama aja kayak bakar duit. Uangnya hilang, nggak ada barang fisik yang bisa dipegang. Tapi, buat orang yang pola pikirnya sukses, ini tuh investasi otak. Duit yang dikeluarin sekarang bakal jadi keahlian yang nempel seumur hidup. Coba ingat ini deh, ilmu dan keahlian itu aset yang nilainya bakal berlipat ganda terus. Ikut bootcamp coding seharga 10 juta, mungkin kedengeran mahal ya. Tapi kalau gara-gara itu gaji Anda bisa naik 5 juta per bulan, artinya apa? Investasi Anda balik modal cuma dalam 2 bulan. Keuntungan kayak gini jauh ngalahin imbal hasil dari saham atau deposito manapun. Nasihat dari pengusaha legendaris kita, almarhum Bob Sadino, ini relevan banget. Jangan pernah ngerasa udah pinter. Teruslah jadi gelas kosong yang haus sama ilmu baru, dan jangan takut ngambil tantangan, karena disitulah pertumbuhan terbesar terjadi. Tentu, kita semua tahu kalau masalah finansial itu nyata dan hidup nggak selamanya adil. Tapi, ada satu hal yang 100% ada di bawah kendali Anda, yaitu pola pikir Anda. Sekarang, waktunya kita pindah ke solusi yang bisa langsung Anda terapin. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya jadi langkah-langkah yang bisa langsung Anda coba. Pertama, hargai waktu Anda lebih dari diskon recehan. Kedua, hitung nilai sebenarnya, jangan cuma lihat label harga. Dan ketiga, jangan pernah ragu buat investasi kedua aset paling penting, otak dan penampilan profesional Anda. Ingat, nasib kita nggak bakal berubah kalau cara mikir kita masih sama kayak kemarin. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Dari semua yang kita bahas tadi, kebiasaan murah mana yang paling kena buat Anda? Dan apa langkah pertama yang bakal Anda ambil buat ngubahnya? Perubahan itu dimulai dari satu keputusan kecil hari ini juga.